Om Semangat Pagi. Judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 10 Januari ialah Dia mengetahui keperluan kita sebelum kita minta. Karena judul ini saya kembali teringat dengan kebaikan Tuhan ketika saya melayani di Pulau Bali. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, saya sempat mengalami kecelakaan patah tulang paha kanan. Saat terjadi kecelakaan itu, saya tergeletak di atas aspal dan ketika saya membuka mata, saya kaget kenapa saya di sini. Itu karena saya juga tidak tahu waktu itu saya kecelakaan. Karena saya menabrak mobil yang tiba-tiba berhenti di depan saya secara mendadak dan saya tidak ingat jelas peristiwa itu. Karena hal itu, sebenarnya tulang paha kanan saya itu hanya retak, tapi karena yang menolong saya saat itu kurang pengetahuannya tentang pertolongan pertama, jadi bapak yang mengangkat saya itu langsung menekuk kaki kanan saya. Jadi yang sebenarnya hanya retak saja, karena ditekuk jadinya tulangnya patah. Jadi saya dimasukkan ke dalam mobil yang saya tabrak saat itu. Saya menggunakan motor, saya tabrak mobil yang di depan saya. Saya dimasukkan ke mobil itu dan ketika saya melihat paha saya, itu tulang itu menonjol ke atas tapi tidak robek, dia hanya menonjol ke atas. Tahukah Anda, saat saya mengalami kecelakaan itu bersama dengan partner saya, kalau partner saya mukanya sudah banyak luka-luka karena kena aspal, tapi puji Tuhan, kami berdua merasakan ada satu damai yang luar biasa yang menyentuh hati kami. Tidak ada kekhawatiran saat itu, kami tidak khawatir setelah ini harus bagaimana. Kami juga tidak terlalu khawatir bagaimana dengan motor punya orang ini yang hancur. Ada kedamaian yang tidak bisa saya jelaskan. Tenang sekali pikiran saya. Puji Tuhan, sepanjang perjalanan karena saya saat itu kecelakaan cukup jauh jaraknya dari Denpasar, itu arahnya ke arah Karangasem, jadi sekitar ke Denpasar itu saat itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi kami dibawa menggunakan ambulans, saya di dalam tertidur, lalu teman-teman yang sudah ada di situ bilang sama saya begini, Nas, itu kan sakit banget. Kamu kalau mau nangis, nggak apa-apa, keras aja, nggak apa-apa. Lalu supir dari ambulans itu bilang begini sambil menoleh ke belakang kepada saya, Mbak, kalau mau nangis nggak apa-apa Mbak, kami di sini nggak akan merasa terganggu kok. Teman saya aja, bapak-bapak yang patah tangannya, waktu tangannya patah dia meronta-ronta kesakitan. Karena saat itu saya hanya tergeletak di tempat tidur di dalam ambulans. Saya merasakan sakit yang luar biasa di kaki kanan saya setiap kali ada lubang yang dilewati oleh ambulans itu. Tapi saya tidak menimbulkan suara yang keras, saya hanya meneteskan air mata saja. Karena saya tidak ingin mengganggu mereka, karena mereka sudah datang untuk menolong saya saat itu. Saya tidak merasa khawatir dengan biaya, karena saya tahu untuk operasi pasang pen itu membutuhkan jumlah dana yang cukup besar. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan banyak donatur, Tuhan jamah banyak hati, sehingga segala biaya yang saya perlukan tercukupi. Ini ucapan syukur saya. Bagaimana dengan Anda? Minimal ada satu hal yang kita syukuri dalam hidup kita. Baiklah, ayat intinya terdapat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Penjelasannya, kalau Allah seniman ilahi itu memberikan kepada bunga-bunga yang sederhana, yang binasa dalam satu hari, coraknya yang halus-halus dan beraneka warna, betapa lebih besar lagi penjagaan yang akan diberikannya bagi orang-orang yang dijadikan menurut gambarnya sendiri. Kalau manusia mengasihi dan menuruti Allah, serta menjalankan perannya, Allah akan menyediakan segala keperluan mereka. Tiada seorang pun dapat menambah tingginya, tidak peduli seberapa besar keinginannya berbuat demikian. Tak kurang dari tak masuk akal,
mengkhawatirkan hari besok dan keperluannya. Lakukanlah kewajibanmu dan berharap kepada Allah, karena Dia mengetahui hal-hal apa yang engkau perlukan. Ia menjagamu dengan lebih lemah lembut daripada yang diperbuat oleh seorang ibu terhadap anaknya yang menderita. Allah ialah sahabat dalam kebingungan dan kesakitan, seorang pelindung dalam kesusahan, seorang pemelihara dalam ribuan bahaya yang tidak tampak oleh kita. Allah berada di setiap kediaman. Ia mendengar tiap-tiap perkataan yang diucapkan, mendengar setiap doa yang dinaikkan, merasakan segala duka cita dan kekecewaan tiap-tiap jiwa, memandang perlakuan yang diperlukan, yang diberikan kepada bapa, ibu, saudara perempuan, sahabat, dan tetangga. Ia mempedulikan keperluan kita, dan kasih serta kemurahan dan anugerahnya selalu mengalir untuk mencukupkan keperluan kita. Dalam penjagaannya, bolehlah kita bersandar dengan selamat. Allah menolong yang lemah dan menguatkan orang-orang yang tak mempunyai kekuatan. Dalam ladang-ladang di mana pencobaan-pencobaan dan perselisihan-perselisihan serta kemiskinan adalah yang terbesar, para pekerja Allah pasti memperoleh perlindungan yang dipertambahkan. Bagi orang-orang yang bekerja di tengah-tengah kehangatan perjuangan itu, Allah berfirman, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan kita beradaptasi kepada segala keperluan kita yang khusus. Dialah perlindungan di sebelah tangan kanan kita. Ia berjalan di dekat samping kita, bersedia mencukupkan segala keperluan kita. Ia datang sangat dekat kepada orang-orang yang sibuk dalam pelayanan sukarela bagi Dia. Dia mengenal setiap orang sesuai dengan namanya. Oh, betapa besar jaminan yang kita peroleh tentang kasih Kristus yang lemah lembut itu. Aplikasinya hari ini, saya mengajak Anda, mari kita coba buat buku doa. Di buku doa itu, kita dapat membuat daftar-daftar doa kita, dan kita akan lihat kapan doa-doa itu terjawab. Bukankah luar biasa? Saya sudah rasakan, untuk itu saya mengajak Anda juga untuk merasakan jawaban-jawaban doa. Bahkan doa-doa yang belum kita minta, Tuhan sediakan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Seperti biasa, saya terus mengajak Anda, mari dengan banyak berdoa akan banyak kuasa yang kita rasakan. Untuk itu, Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan menjadi sahabat doa Anda turut mendoakan hal-hal tersebut. Sampai berjumpa esok hari, Tuhan memberkati.